Halo teman-teman semua, selamat sore semua. Balik lagi di mata kuliah Probabilitas dan Statistik di D4 Teknologi Rekayasa dan Perangkat Lunak untuk mahasiswa Tolikara. Oke, di minggu yang ketiga ini kita akan belajar mengenai peubah acak atau variabel random, gitu ya. Oke, saya tulis dulu di sini. Jadi kita akan belajar mengenai peubah, yaitu bisa kita sebut variabel dan acak itu bisa kita sebut sebagai random. Jadi peubah acak itu sama aja dengan variabel yang random. Intinya seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi the root of education are bitter, but the fruit is sweet. Jadi belajar itu memang pahit, tapi ketika kita udah tahu hasilnya dari belajar itu mungkin akan manis gitu ya. Intinya seperti itu. Kita akan belajar mengenai peubah acak. Langsung aja biar gak lama-lama. Jadi peubah acak itu kan tadi variabel random. Nah, peubah acak secara umum artinya, ini secara umum, saya tulis ya, kita pelan-pelan bareng. Secara umum, peubah acak artinya adalah hasil dari beberapa percobaan. Percobaan yang bergantung pada variabel yang ditinjau. Variabel yang ditinjau. Nah, jadi saya ulangi lagi, peubah acak secara umum artinya adalah hasil dari beberapa percobaan yang bergantung pada variabel yang ditinjau. Itu kalau secara umum. Kalau secara matematik, peubah acak itu artinya adalah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Intinya seperti itu. Jadi ada beberapa kalimat kunci di sini, ada yang saya tanya adalah fungsi dan ada ruang sampel. Jadi peubah acak akan selalu berkaitan dengan yang namanya fungsi dan juga yang namanya ruang sampel dari suatu kejadian. Contohnya seperti ini. Misalkan ada ada dua bola di dalam suatu kantong. Isinya ada 4 bola merah dan 3 bola hitam. Nah, kemudian bila Y menyatakan jumlah bola merah yang diambil, maka nilai Y yang mungkin dari peubah acak Y adalah peubah acak Y. Di sini peubah acak Y. Tadi kan peubah acak itu adalah hasil dari percobaan yang bergantung pada variabel yang ditinjau. Dan di sini adalah berarti nanti peubah acak Y adalah hasil dari beberapa percobaan. Percobaan yang mana? Percobaan yang Y. Y-nya itu menyatakan percobaan yang menyatakan jumlah bola merah yang diambil. Jadi ini seperti itu. Nah, tadi ya, peubah acak itu sangat bergantung pada ruang sampel. Kita ingat kembali, ruang sampel adalah banyak kejadian ya, banyak kejadian yang mungkin. Banyak kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Banyak kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Suatu percobaan. Nah, di sini ada 4 bola merah dan 3 bola hitam. Yang kita pengen yaitu peubah acak Y. Nilai Y yang mungkin dari peubah acak Y. Peubah acak tadi adalah hasil dari beberapa percobaan. Beberapa percobaan yang bagaimana? Yang Y. Y-nya itu adalah yang hanya bola merah yang diambil. Tapi kita mengambil 2 bola. 2 bola. Berarti ruang sampel yang mungkin atau banyak kejadian yang mungkin itu artinya adalah banyak kejadian, misalkan kita mengambil bola pertama itu ternyata hitam. Boleh ya. Kemudian bola kedua juga diambil hitam. Kita ambil pertama, itu ternyata kita dapat hitam. Itu pertama. Ambil lagi, ternyata dapat hitam juga. Boleh ya kayak gini. Makanya H dan H itu. Nah, kemudian nilai dari Y yang mungkin dari peubah acak Y. Peubah acak Y di sini kan yang ditinjau adalah jumlah bola merah di sini, jumlah bola merah. Kalau misalkan kejadiannya itu kita ambil yang kita ambil adalah hitam dan hitam, berarti kan nggak ada merahnya. Berarti nilainya adalah 0. Kemudian berikutnya, mungkin nggak misalkan kita
dalam suatu kantong ini kita ambil lagi nih, ambil lagi misalkan yang dapat dapat pertama bolanya warna hitam, boleh ya. Kemudian ambil lagi nih, ambil lagi, ternyata dapatnya bola merah, boleh ya. Berarti kayak gini. Nah, nilai Y yang mungkin berarti merahnya kan ada satu, maka di sini satu. Kemudian ada lagi kemungkinan lagi, misalkan kejadian kemungkinan lagi, misalkan bola pertama yang diambil ternyata merah. Bola kedua juga merah, boleh ya. Berarti merahnya ada dua, berarti nilainya ada 2. Kemudian lagi nih, misalkan bola pertama merah dan bola kedua diambil hitam. Berarti nilainya adalah merahnya ada satu, berarti ini satu. Jadi jawabannya ini kan yang dicari adalah nilai Y ya. Nilai Y adalah yang mungkin adalah 0, yaitu nggak ada bola merah yang kita ambil. Ada satu, yaitu ada kemungkinan satu bola merah yang kita ambil. Kemudian ada dua, yang kemungkinan dua-dua yang kita ambil adalah bola merah. Intinya seperti itu ya teman-teman. Semoga mahasiswa bisa memahami ya. Kemudian selanjutnya adalah peubah acak. Nah, peubah acak itu bergantung kepada ruang sampel, gitu ya. Peubah acak tadi kan, peubah acak itu yang perlu kita ketahui ada fungsi dan ada ruang sampel, gitu ya. Nah, peubah acak yang kita tahu ruang sampel itu ada yang namanya ruang sampel diskrit dan ada ruang sampel kontinu. Pernah saya jelaskan kalau ruang sampel diskrit itu isinya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat artinya bisa dari 0, 1, 2, 3, seterusnya ini namanya bilangan bulat. Bisa juga negatif ya. Tapi kalau di ruang sampel ini di percobaan statistik pasti hasilnya biasanya selalu positif. Makanya bilangan bulat itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya ruang sampel diskrit, contohnya yang tadi. Ruang sampel diskrit contohnya pengambilan bola, pengambilan bola. Itu kan selalu pengambilan bola misalkan selalu bilangan bulat ruang sampelnya selalu bilangan bulat ya. Misalkan pelemparan pelemparan dadu satu kali. Ini kan ruang sampelnya kalau kalian ingat itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan angka-angka ini merupakan bilangan bulat. Ini ya seperti itu kalau ruang sampel diskrit. Tapi kalau ruang sampel kontinu, artinya dia itu ada koma-komanya. Yang saya bilang kalau misalkan pengen diingat, ada koma-komanya. Misalkan 1,2, 3,4. Pokoknya ada koma-komanya lah. Itu merupakan ruang sampel kontinu. Tapi secara matematik dia itu ruang sampel kontinu. Ngomongnya ruang sampel yang mengandung titik yang tak berhingga banyaknya. Dan banyaknya sebanyak titik pada sepotong garis. Nah, misalkan di sini, kalau misalkan di garis, kalau ruang sampel diskrit ya, ini yang diskrit, misalkan di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini kan kalau diskrit itu ruang sampelnya adalah, kalau di garis bilangan ya, 0, 1, ini kan ada jeda ya, ada lompatan, lompatan, dan lompatan. Tapi kalau continue, misalkan di sini 0, 1, 2, di sini nggak ada lompatan nih. Kita boleh ruang sampelnya bisa 0,1, 0,1, 0,2, dan seterusnya. Pokoknya di sini, koma-koma di sini boleh menjadi ruang sampel continue. Intinya, kalau pengen diingat, kalian cukup ingat-ingat aja, kalau diskrit, itu pasti bilangan bulat. Bilangan bulat dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya kalau di statistik. Tapi kalau continue, pasti ada koma-komanya. Ada koma-komanya. Contohnya 1,2 menit, atau 3,2 detik, atau 4,5 jam. Pokoknya yang ada koma-komanya itu merupakan ruang sampel continue. Ini ya seperti itu. Semoga masih bisa dipahami. Nah, kemudian ini adalah contoh sederhana. Mungkin sebelum ke sini kita masuk ke contoh yang ini dulu. Kemudian ini coba tebak, ini adalah ruang sampel diskrit atau ruang sampel continue nih. Kalau contoh ini nih, misalkan di sini lamanya waktu pertandingan futsal dinyatakan dalam peubah acak T dengan nilai T merupakan distribusi peluang. Nah,
yang kita fokuskan di sini, misalkan di sini nih, yang pengen saya fokuskan di sini adalah ruang sampelnya. Ruang sampel di sini adalah discrete atau continue ya. Pertanyaannya adalah ruang sampel nomor 1 itu discrete atau continue, dan yang nomor 2 itu discrete atau continue. Discrete, kemudian ini continue. Nah, yang mana nih? Misalkan nomor 1 nih, kita lihat lamanya waktu pertandingan futsal. Lamanya waktu pertandingan futsal. Bisa nggak? Bisa kan? Wasit itu menentukan pertandingan futsal itu misalkan 90 menit lebih 6 detik, boleh ya? Atau bisa bisa kita tulis lamanya pertandingan futsal itu misalkan 90,6 menit, boleh ya? Atau bisa juga 80,7 menit. Bisa ya, tergantung wasitnya ya. Nah, karena ada koma-komanya ini 9,6, 80,6, berarti ruang sampelnya merupakan ruang sampel si continue. Tapi kalau misalkan nomor 2 nih, jumlah kecelakaan di kota Jakarta. Jumlah kecelakaan di kota Jakarta. Jumlah kecelakaannya bisa 40, bisa 20 gitu ya. Bisa 10 atau bisa 0 nih, bisa. Nah, ini merupakan ada koma-koma enggak? Oh, ada koma-komanya enggak? Enggak ada ya. Berarti merupakan ruang sampel yang discrete ya, yang discrete jawabannya. Karena enggak ada koma-komanya di sini. Karena enggak mungkin jumlah kecelakaan itu enggak mungkin kan 40,5. Nah, yang koma 5-nya itu apa ini? Pasti bilangan bulat ya. Makanya discrete ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman semua. Kita pelan-pelan kok. Nah, kemudian contoh di sini. Ini yang kalau ini merupakan kayak gini. Kalau ini merupakan nilai perubahan acak dan yang 1,8 itu merupakan peluangnya. Peluangnya. Jadi ada jeda ya, di sini ada jeda ya. Ada jeda, makanya ini contohnya discrete. Tapi kalau continue, ini nggak ada jeda nih. Bisa kita lihat misalkan peluang dari perubahan acak yang saat X kecilnya itu sebesar 0,1. Bisa nih 0,1 berarti di sini nih bisa dapat 0,2, bisa 0,00 sekian bisa. Jadi nggak ada jeda nih, nggak ada jeda yang namanya continue. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya ada distribusi peluang discrete. Nah, di sini kalian udah tahu ya kalau sebelumnya kita balik ke sebelumnya dulu. Sorry. Kita balik ke sini dulu. Jadi kalau misalkan ruang sampelnya itu berdiskrit, berarti peubah acaknya juga diskrit. Jadi peubah acaknya juga diskrit. Nah, kalau ruang sampelnya kontinu, berarti peubah acaknya juga kontinu. Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang tadi. Nah, ke sini ada yang namanya distribusi peluang diskrit. Yang namanya distribusi adalah sebaran. Sebaran. Nah, peluang diskrit nih. Peluang diskrit berarti ruang sampelnya diskrit ya. Ruang sampelnya pasti diskrit karena ini namanya sedang membahas distribusi diskrit. Jadi distribusi adalah sebaran, peluang diskrit berarti ruang sampelnya juga diskrit. Kalian ingatkan lagi yang namanya peluang, saya ulang lagi ya, untuk mengingat lagi. Peluang adalah banyaknya, misalkan peluang A nih. Peluang A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel gitu ya. Makanya peluang itu selalu berhubungan dengan si ruang sampel. Kalau ngomong peluang diskrit, berarti ruang sampelnya pasti diskrit gitu ya. Yang namanya distribusi peluang diskrit adalah himpunan pasangan terurut. Namanya di sini adalah ada kalimat pasangan terurut. Berarti mempunyai pasang nih. Pasangannya apa? Yaitu X dan koma X. Nah, X-nya itu adalah nilai peubah acak. X adalah nilai peubah acak. Dan Fx adalah peluangnya. Peluangnya. Jadi misalkan himpunan pasangan terurut X, Fx, ini X-nya adalah nilai peubah acak dan Fx-nya adalah nilai peluangnya. Misalkan X-nya itu nilai dari banyaknya bola merah terambil dari suatu kantong. Terambil
dari suatu kantong. Itu berapa? Nah, bisa hasilnya di Fx-nya. Jadi X-nya itu adalah nilai perubahan acak yang kita inginkan. Misalkan yang kita inginkan adalah nilai dari banyaknya bola merah yang terambil dari suatu kantong. Berarti Fx-nya adalah peluangnya. Peluang terambil banyaknya bola merah dari suatu kantong. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi saya ulang lagi, distribusi peluang diskrit adalah himpunan pasangan terurut X, Fx, di mana X-nya adalah nilai perubahan acak dan Fx-nya adalah peluang dari perubahan acak yang kita tinjau tadi. Merupakan suatu fungsi peluang atau fungsi massa peluang atau distribusi peluang dari peubah acak diskrit X untuk semua kemungkinan. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari distribusi peluang diskrit, ada syaratnya. Ada 3 syarat di sini. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, nah Fx ini di sini nih. Fx sama dengan peluang X besar saat kejadian X kecil. Ini seperti dibacanya. Jadi misalkan di sini pengen meninjau Fx itu peluang dari terambilnya bola merah. Misalnya kayak gini. Berarti ini Fm. Intinya seperti itu ya. Nah, peluang ini pasti nilainya itu akan selalu lebih dari 0. Dan Fx ini nilainya akan selalu kecil lebih selalu kecil atau sama dengan 1 dan lebih besar atau sama dengan 0. Intinya Fx itu ada di rentang ini nilainya. Makanya syarat yang pertama, nilai peluang itu pasti lebih besar atau sama dengan 0. Dan syarat yang kedua, jumlah dari peluang dengan meninjau semua X itu pasti akan sama dengan 1. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Semoga masih bisa dipahami. Ini ada 3 syarat. 3 syarat ini dihafalin. Untuk menghafalin yang pertama nomor 3 dulu, baru nomor 2, kemudian baru nomor 2. Sigma Fx, di mana untuk semua X sama dengan 1. Intinya seperti itu. Oke, teman-teman. Semoga masih bisa dipahami ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah contoh. Misalkan contoh sederhananya seperti ini. Distribusi peluang diskrit. Contohnya misalkan C adalah kejadian sederhana peci Pak Ali, Pak Badu, dan Pak Cokro jika diberi bobot yang sama. Misalkan di sini, misalkan ada sebuah kotakan, ada kotakan Pak Ali, kemudian ini Pak Badu, kemudian ini Pak Cokro. Masing-masing itu diberi bobot yang sama. Masing-masing diberi bobot sama. Misalkan diberi bobot 1, diberi bobot 1, dan di sini diberi bobot 1. Nah, maka ruang sampelnya adalah nanti 3. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 gitu ya. Dan nilai C adalah jumlah urutan yang cocok. Maka peluangnya adalah C kecil adalah jumlah urutan yang cocok. Misalkan urutan yang cocok itu kalau misalkan benar A, B, C itu nilainya adalah 3. Misalkan di sini nih. Misalkan kita ruang sampelnya misalkan C ini adalah jumlah urutan. Misalkan urutannya misalkan Pak Ali dulu, Pak Badu, kemudian Pak Cokro, berarti nilainya adalah tadi 3. Misalkan ada lagi nggak? Misalkan kita tempatin peci Pak Ali dulu, kemudian Pak Cokro, kemudian Pak Budi. Ini nilainya kira-kira berapa? Kita ke sini dulu ya. Tadi nilai yang benar adalah ABC ya. ABC 1, 1, 1, nanti nilainya 3. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini, berarti A, C, B. Urutan yang benar kan A, B, C. Urutan yang benar di sini urutannya hanya ada A-nya. A berarti nilai 1 ya. Nah, kok ini C? Padahal yang benar B. Yang benar B ya harusnya. Berarti nggak benar ya. Berarti dikasih nilai 0. Ini kok B? Padahal harusnya C. Berarti dikasih nilai 0 juga karena salah. Berarti nilainya adalah sama dengan 1. Kemudian ada kemungkinan lagi yaitu bisa juga kita tempatkan peci Pak Badu dulu, kemudian Pak Ali, kemudian Pak Cokro. Nah, ini yang benar nih. Yang mana nih? BAC yang sama dengan ABC berarti cuma yang ketiga doang. Berarti nilainya 1 ya karena B ini 0, 0 dan 1. Kemudian ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Misalkan kita Pak Badu dulu, baru Pak Cokro, baru Pak Ali. Ini ada yang sama nggak dari A, B, C? Ada yang sama nggak dengan B, C, A? Nggak ada yang sama ya. Berarti nilainya 0,
semua. Berarti ini nanti 0. Bisa juga ada lagi C, AB. Pak Cokro dulu, baru Pak Ali, baru Pak Badu. Ini ada yang sama nggak kalau misalkan C, A, B ada yang sama dengan A, B, C? Urutannya ini salah ya berarti. Kemudian ini juga salah dan ini juga salah. Berarti nanti nilainya juga 0. Kemudian C, B, A ada yang sama nggak? Ada ya B ya. Berarti ini 0, 1, 0. Berarti nanti hasilnya 1. Ini ya seperti itu ya. Kemudian nilai C yang mungkin adalah tadi ya, ada nilai 3, ada nilai 1, ada nilai 0. Jadi peluangnya tadi kan kalau peluang itu adalah misalkan di sini PC sama dengan peluang C itu sama dengan banyak kejadian C dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, banyaknya C di sini kalau misalkan kita pengen tahu peluang C saat C sama dengan 3 itu adalah banyaknya banyaknya C yang sama dengan 3 dibagi banyaknya ruang sampel. Di sini banyaknya C yang sama dengan 3 ada berapa? Cuma ada 1. 1 dibagi ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti 1/6. Kemudian di sini nih, banyaknya peluang dari C di saat C-nya itu sama dengan 1. C-nya sama dengan 1 ada berapa? Karena tadi rumusnya adalah ini ya, peluang dari C adalah banyaknya kemungkinan C yang muncul dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, sini kasusnya banyaknya 1 yang muncul ada berapa? Ada 1, ada 2, dan ada 3. Makanya 3 dibagi berapa? Ruang sampelnya 6. Kemudian kalau 0 nih, banyaknya 0 yang muncul ada berapa? Ada 1 dan ada 2. Berarti 2/6. Jadi ini adalah perubahan acak dari setiap kejadian. Nah, tadi syarat yang kedua yang ini, kalau dijumlahkan pasti sama dengan 1. 1/6 ditambah 3/6 ditambah 2/6 pasti akan sama dengan 1. 1 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 6. Ini akan sama dengan 1 tambah 3, 4 ditambah 2, 6/6 sama dengan 1. Gitu ya, teman-teman. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh lain terkait distribusi peluang diskrit. Ini contoh yang lebih susah lagi gitu ya. Jadi misalkan ada suatu pengiriman 6 netbook ke ITDEL, ke ITDEL, terdapat 2 yang cacat. Berarti ada 6 netbook, tapi 2 cacat. 2 cacat. Nah, jika Duktek memilih 4 secara acak, cari distribusi peluang banyaknya yang cacat. Nah, ini ruang sampelnya gimana? Ruang sampel adalah jika Duktek memilih 4 secara acak ya, memilih 4 secara acak, berarti ruang sampelnya adalah kombinasi, kalian udah belajar kombinasi ya, banyaknya memilih 4 dari 6 netbook. Ini adalah ruang sampelnya, yaitu 6 faktorial dibagi 6 min 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, ini sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nanti sama dengan 6 kali 5 dikali 4 faktorial. 2 kali 1 kali 4 faktorial. 4 dicoret. Kemudian ini juga bisa dicoret. Nanti hasilnya ruang sampelnya adalah 15. Nah, kemudian yang dicari adalah cari distribusi peluang banyaknya yang cacat. Distribusi peluang tadi sebaran banyaknya yang cacat. Sebaran peluang banyaknya yang cacat. Nah, berarti misalkan kita ada 6 netbook nih. Di dalam suatu kotak itu ada 6 netbook. Ada 6 netbook. Kita pengen mengambil 4 ya. Mengambil 4 netbook. Bisa aja, nah dari 6 netbook, bisa aja kita dari 6 netbook, bisa aja kita pengen mengambil 4 ya. 4 dari 6. Pengen mengambil 4 dari 6. Bisa aja kita ada syarat ada syarat 6 netbook itu isinya 2 cacat. Berarti yang baik ada 4 netbook baik ya. 4 netbook baik. 4 netbook baik. Nah, misalkan kayak gini nih. Misalkan gini. Dari 6 netbook kita bisa ambil ya, bisa ambil 4, bisa ambil kemungkinan 4 itu ternyata baik semua. Boleh lah ya. Boleh ya.
Boleh ya? Berarti peluang, nah di sini, ini tuh bacanya F0 sama dengan peluang ketika yang terambil itu nggak cacat nih, nggak ada yang cacat. Berarti boleh ya? Berarti nanti peluangnya adalah banyak kejadian terambil semua baik, berarti semua baik kan ada 4. Berarti 4 dari, sorry di sini, semua baik ya, berarti nggak ada ya. Kayak gini, kombinasi dari, sorry, saya balas chat dulu, saya pause dulu ya, karena ada chat. Oke, kita lanjut ya. Sorry, tadi ada chat penting gitu, jadi harus dibalas. Oke, langsung aja. Jadi, ini artinya F0 sama dengan Px sama dengan 0, artinya peluang dari X-nya tadi kan X-nya adalah mengambil peluang cacat ya. Misal, peluang dari terambilnya nggak ada yang cacat. Berarti ini, yang cacat itu kan ada 4 ya. Sorry. Yang baik, yang ada 6 netbook. Ada 6 netbook. Saya ulangi lagi ya, sorry. Ada 6 netbook, 2 cacat. Berarti sisanya 4 baik ya. 4 baik. Nah, di sini ngomongnya peluang dari terambilnya nggak ada yang cacat, nggak ada yang cacat. Berarti kita ngambil keempat netbooknya adalah baik. Berarti kombinasi dari 4 di kombinasi mengambil 4 dari 4 yang baik, mengambil 4 dari 4 yang baik dibagi ruang sampelnya. Ruang sampelnya dari totalnya, ruang sampelnya adalah kombinasi dari mengambil 4 dari 6. Ini akan sama dengan 4 faktorial dibagi 4 min 0 faktorial kali 4 faktorial dibagi 6 faktorial dibagi 6 min 4 faktorial kali 4 faktorial. Nanti hasilnya adalah 4 faktorial dibagi 4 faktorial per 15. Nanti hasilnya 1/15 di sini ya. Nah, kemudian yang ini ngomongnya berarti peluang terambilnya hanya satu yang cacat. Peluang terambilnya hanya satu yang cacat. Berarti banyak kejadiannya adalah yang cacat ada berapa? Yang cacat ada 2 nih. Yang cacat ada 2. Berarti peluang terambilnya yang cacat berarti kombinasi dari yang cacat kan ada 2 ya. Berarti peluang kombinasi terambilnya cacat itu 1 dari 2 yang cacat dikali kan ngambilnya ada berapa? Ngambilnya ada 4 secara acak. Sisanya berarti sisanya ada 3 ya. 3. 3 dari mengambil 3 dari 4 yang baik dibagi ruang sampelnya. C 4 dari 6. Nanti hasilnya adalah kalian cek sendiri ya. Nanti hasilnya adalah 8/15. Ini PR ya. PR dicek. Kan kalian nanti buat rangkuman. Ini coba dihitung nanti hasilnya 8/15. Nah, kemudian ini yang ini berarti peluang terambilnya 2 cacat nih. Peluang terambilnya 2 cacat. Yang cacat ada 2. Berarti banyak kejadiannya adalah kombinasi dari 2 dari mengambil 2 dari 2 yang cacat. Berarti kombinasinya dari C 2 kali 2 dikali sisanya kan pengen ngambilnya 4 ya. Udah diambil 2 berarti sisanya ada 2. Mengambil 2 dari sisanya 4 di sini 4 dibagi C kombinasi dari 4 6. Nanti hasilnya adalah 6/15. Nanti ini cek ya kalian. Tugas di rangkumannya dicek. Nah, kemudian berarti ini artinya yang ini berarti kita bisa isi nih. Ketika mengambilnya nggak ada yang cacat, kemudian mengambil ada cacat 1 dan mengambil ada cacat 2. Peluangnya adalah jadi ini 1/15, kemudian ini yang satu adalah 8/15, kemudian ini 6/15. Ini kalau dijumlahkan pasti sama dengan 1. Tambah 8/15 ditambah 6/15 pasti akan sama dengan 15/15 sama dengan 1. Ini bacanya peluang dari X sama dengan 0, berarti peluang terambilnya nggak ada yang cacat adalah 1/15. Peluang dari mengambil ada yang cacat 1 berarti 8/15. Peluang ketika terambilnya 2 yang cacat adalah 6/15. Ini seperti itu ya. Semoga masih bisa dipahami ya teman-teman semua. Kita lanjut ke berikutnya. Slide berikutnya adalah distribusi kumulatif diskrit. Nah, kalau distribusi kumulatif diskrit, ini kayak gini nih. Distribusi kumulatif diskrit dilambangkan dengan F besar. F-nya besar ya. F besar. Kalau tadi distribusi peluang aja, itu F-nya kecil. Tapi kalau distribusi kumulatif, artinya F-nya besar. Adalah suatu poba acak diskrit X dengan distribusi peluang Fx dinyatakan oleh
F besar X sama dengan peluang dari X ketika X besarnya kurang dari X kecil. Nanti akan sama dengan seperti ini. Nah, kalian yang namanya kumulatif pasti berkaitan dengan penjumlahan. Penjumlahan dari misalkan dari 0 ke 1, F1, dan seterusnya. Sebanyak peluangnya. Kalau masih bingung, kita ke contohnya aja biar nggak bingung gitu ya. Oke, ini kok nggak mau dihapus. Oke. Selanjutnya adalah ini contoh dari distribusi kumulatif. Nah, distribusi kumulatif kayak gini. Kalau distribusi kumulatif kayak gini nih. Nah, untuk contoh yang sebelumnya, tadi contoh yang sebelumnya kan ada suatu pengiriman 6 netbook ke IT Dell, terdapat 2 yang catat kan. Jika Duktek memiliki 4 secara acak, cari distribusi kumulatif banyaknya yang cacat. Tadi kan sebelumnya kita kan tahu ya, kita udah dapat peluang nggak ada yang cacat itu adalah 1/15. Peluang terambilnya ada yang cacat 1 itu adalah 8/15. Kemudian peluang terambilnya yang cacat 2 adalah berapa tadi? 6/15. Ini kita udah tahu nih. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah distribusi kumulatif banyaknya yang cacat. Distribusi kumulatif nih. Berarti kita mulai dari, ini kan ada 2 ya, berarti kita bisa mulai dari F0 nih. Dari F0, berarti 0 aja, F0. F0 itu F0 aja, berarti 1/15. Kemudian kalau F1 berarti mundur nih. Sebelum 1 adalah 0 gitu ya. Berarti nanti F1 ditambah F0. F1-nya adalah 8/15 ditambah 1/15 sama dengan 9/15. Kemudian kalau F2, sebelum 2 ada berapa? Ada 1 dan ada 0. Berarti nanti jumlahnya ada F2 ditambah F1 ditambah F0. Makanya di sini ada F2 ditambah F1 ditambah F0 sama dengan 1 gitu. Ini seperti itu. Kemudian nilai-nilai ini bisa kita tuliskan seperti ini. Fx sama dengan nilai 0 berarti ketika x-nya kurang dari 0. Kemudian 1/15 nih. 1/15 itu ketika x-nya itu ada sama dengan 0 ya, karena sama dengan 0 gitu ya. Sampai sampai 1, sampai 1. Kemudian nilai dari 9/15 berarti dari saat x-nya ketika x-nya sama dengan 1 sampai 2 di sini sampai 2. Kemudian ada nilai 1 ketika x-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Ini seperti itu ya cara nulisnya teman-teman. Semoga masih bisa dipahami, kita pelan-pelan. Kemudian selanjutnya adalah distribusi peluang kontinu. Tadi kita udah belajar mengenai distribusi peluang diskrit, sekarang distribusi peluang kontinu. Lagi-lagi kontinu. Kalau kontinu berarti apa tadi? Cirinya adalah ruang sampelnya juga kontinu. Nah, kalau distribusi peluang kontinu ini lebih susah lagi nih. Dis, eh, ngomongnya kayak gini. Fungsi fx adalah fungsi padat peluang. Padat peluang pengubah kontinu X yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real, ya. Semua bilangan real berarti tadi ya garis semuanya itu merupakan kontinu garis di sini. Nah, tadi kalau misalkan distribusi peluang diskrit itu ada 3 syarat, kalau distribusi peluang kontinu juga ada 3 syarat. Kalau ini berarti yang pertama kita meninjau yang ini dulu. Yang ini berarti peluang saat X di antara A dan B itu adalah integral dari Fx dx AB. Kalian udah tahu integral? Integral kayak gini ya. Misalkan integral X dx. Itu akan rumusnya, ini dicatat ya, rumusnya adalah X1 plus, sorry. Kalau misalkan X pangkat N gitu ya, dx gitu ya, misalkan kayak gini. Nah, misal di sini pengen diintegralin, rumusnya adalah X N plus 1 per N plus 1. Ini kayak gini rumusnya. Ini dicatat ya. Jadi ketika kalian cari integral X dx, itu hasilnya berarti, ini kan pangkat 1, X pangkat 1 berarti X sama ini sama dengan X, N-nya 1 ditambah 1 per 1 plus 1. Jadi nanti hasilnya adalah X kuadrat per 2. Ini integral ya. Integral biasa. Misalkan ini contoh lagi nih. Karena kalian tahu, karena kita contoh banyak ya. Misalkan integral dari
X kuadrat dx. Ini hasilnya berarti X 2-nya ditambah 1 dibagi 2-nya ke bawah. 2 ditambah 1. Berarti nanti hasilnya X pangkat 3 per 3. Misalkan integral dari X pangkat 4 dx berapa? Berarti X 4 plus 1 per 4 plus 1. Jadi X pangkat 5 per 5. Bagaimana kalau misalkan integral 1? Nah, integral 1 dx berarti ditambahin X. 1 kali X. 1 kali X sama dengan X. Misalkan integral dari 2 dx berarti 2 dikali X. Itu kalau kalau nggak ada X-nya ya. Kalau nggak ada X-nya berarti hasilnya dikali X. Tapi kalau ada X-nya, rumusnya pakai yang ini. Itu ya, ini seperti itu. Nah, di sini kalau secara matematik, peluang dari A sampai B itu bisa dinyatakan integral dari fx dx dari A sampai B. Ini kalau integral fx dari A sampai B, misalkan di garis bilangan ini integral dari A sampai B, itu sama aja menghitung luas dari kurva, luas dari di bawah kurva. Intinya seperti itu. Ini luasnya bisa dihitung dengan integral kalau di kalkulus gitu ya. Nah, kemudian udah dapat ini, syaratnya kalau peluang berarti pasti lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian jumlahnya integral dari min hingga sampai hingga itu pasti sama dengan 1. Itu ya, teman-teman. Semoga masih bisa dipahami. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya ini adalah contoh dari distribusi peluang kontinu. Misalkan di sini contohnya adalah proporsi atau peluang mahasiswa menjawab suatu tawaran lewat email berbentuk peubah acak kontinu X yang mempunyai fungsi padatnya seperti ini. Fx sama dengan 2 kali X plus 2 per 5 ketika X-nya itu di antara 0 sampai 1 dan bernilai 0 ketika X-nya yang lain. Nah, kemudian tunjukkan bahwa syarat kedua dipenuhi. Syarat kedua itu adalah integral fx dari min hingga sampai hingga dx itu sama dengan 1. Nah, suruh nunjukin ini. Oke, kita tunjukin. Ada sebuah teorema gitu ya. Misalkan integral, kita pengen mencari integral A sampai B dx itu teoremanya kayak gini ngomongnya. Integral min hingga sampai hingga fx dx itu bisa aja misalkan integral min hingga sampai a fx ditambah integral dari a sampai b fx ditambah integral dari b sampai hingga fx. Ini ya teoremanya seperti ini. Makanya jawabannya ini nanti kayak gini nih. Ini kan yang diketahui dari 0 sampai 1. Nah, ini jawabannya harusnya kayak gini nih. Nulisnya integral fx dx dari min hingga sampai hingga sama dengan integral min hingga sampai 0 ya, sampai 0 fx ditambah integral dari 0 sampai 1 fx ditambah integral dari 1 sampai hingga fx sama dengan, nah, nilai dari min hingga sampai 0 itu kan nggak ada di sini ya, nggak ada. Makanya masuk x-nya sama dengan 0, makanya 0 ditambah integral dari 01. Integral dari 01 kan ini ya. Berarti di sini nih, integral dari fx dx dari 0 sampai 1 sama dengan integral dari 2 x ditambah 2 per 5 dx 0 sampai 1 itu sama dengan, kita pelan-pelan, integral dari dikalikan nih 2 kali x dikalikan 2x dikali ditambah 4 ya dibagi 5 dx. Ini integralnya berapa? Dari 0 sampai 1. Ini integralnya sama dengan integral 2x nih, satu-satu ya. Misalkan tadi ya di sini misalkan integral 2x adalah berapa tadi? Berarti 2x ini kan 1 ya, 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah 1 sama dengan 2x kuadrat ditambah 2. Artinya sama dengan x kuadrat ya, kayak dicoret. Berarti ini hasilnya adalah x kuadrat ditambah integral dari 4 nih, integral dari 4. Integral dari 4 itu kan dx. Itu kan tadi kalau misalkan nggak ada x-nya berarti kali x ya. Integral dari 4 berarti 4x. Makanya di sini x kuadrat plus 4x per 5 nih. Nilainya dimasukin dari 1 sampai 0. Nah, di sini berarti kalau kayak gini nulisnya berarti dimasukin nih. Dimasukin satunya dulu baru dikurangi 0. Berarti dimasukin satunya dulu. Berarti 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 dibagi 5 dikurangi
Nolnya masuk. 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dibagi 5. Nanti hasilnya adalah 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah 5 per 5 dikurangi 0 kuadrat dikurangi 0 per 5. 5 per 5 adalah 1 dikurangi 0 per 5 adalah 0. Hasilnya adalah 1. Makanya di sini hasilnya adalah 1. Ini seperti itu. Mungkin itu aja untuk yang B, dipelajarin sendiri ya. Oke, kalau yang B juga nggak apa-apa lah kita bahas. Yang B itu cari peluang saat cari peluang bahwa lebih dari seperempat tapi kurang dari setengah orang yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Berarti tulisnya dari peluang antara X-nya itu seperempat sampai setengah. Berarti integral dari fungsinya tadi. Nilai seperempat kan ada di sini ya. Ada di rentang ini, dan nilai setengah juga ada di rentang ini. Makanya integralnya pakai yang ini. Integral dari 2x plus 2 dibagi 5. Rentangnya ketik dari seperempat sampai setengah dx. Nah, nilai dari integral 2x plus 2 plus 5 kan tadi udah ketahui ya. Nilai dari integral 2x plus 2 per 5 kan tadi nilainya adalah x kuadrat ditambah 4x dibagi 5. Dari seperempat sampai setengah. Nah, setengahnya masuk dikurangi seperempat. Makanya nanti hasilnya adalah setengah kuadrat ditambah setengahnya masuk ya. 4 dikali setengah dibagi 5. Dikurangi tinggal seperempatnya. Seperempatnya masuk. Seperempat kuadrat ditambah 4 kali seperempat dibagi 5. Nanti hasilnya adalah 9 per 20 dikurangi 17 per 80. Nanti hasilnya kayak gini. Nanti hasilnya 19 per 80. Coba dihitung sendiri ya, dibuktikan. Ini ya seperti itu, teman-teman. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah distribusi kumulatif kontinu. Nah, kalau distribusi kumulatif kontinu, tadi ya, kalau kumulatif dilambangkan dengan F-nya besar. F-nya besar. Nah, F-nya besar. Distribusi kumulatif kontinu artinya Fx suatu perubahan acak kontinu X dengan fungsi padat F kecil X dinyatakan oleh seperti ini rumusnya. Dari minta hingga sampai X, Ft. Untuk minta hingga X sampai tak hingga. Intinya seperti itu. Ada contohnya nggak ya? Nah, contohnya seperti ini. Mungkin kalian nggak perlu tahu tentang ini, jadi boleh dilewatin ya. Karena untuk tolikara mungkin ini agak susah. Jadi yang penting kalian tahu proses yang tadi, proses yang distribusi peluang kontinu aja. Kalau untuk kumulatif nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Berarti kita langsung lanjut aja ke distribusi empiris. Nah, distribusi empiris berarti kita membuat sebuah kurva atau membuat sebuah histogram atau membuat sebuah grafik itu berdasarkan data-datanya nyata. Misalkan data-data nyata ini, data umur baterai mobil ada 2,2 jam, 4,1 jam, 3,5 jam, dan seterusnya. Ini adalah ada data yang real. Nah, untuk membuat distribusi empiris, caranya kita membuat distribusi batang daunnya dulu. Kemudian ditentukan histogram frekuensi nisbi seperti apa, kita langsung ke contoh pembahasannya. Nah, misalkan tadi ya, datanya kan ada ya, datanya ini nih. Datanya ada ini nih. Ini datanya. Kalian udah belajar yang namanya diagram batang daun atau stem and leaf. Yang diagram yang jadi batangnya itu adalah angka pertamanya, yang jadi daunnya itu adalah angka setelahnya. Yang jadi misalkan ini di sini yang angkanya depannya 1 kan 1, yang belakangnya ada berapa nih? Ada 1,9, dan di sini ada berapa nih? Harusnya ada 1,6, hanya ada 2 ya. Berarti makanya di sini ada 2 nih, 6,9. Kemudian ya sama 2, berarti isinya adalah 2,2, 2,5, 2,6, dan 2,6, dan 2,9, dan seterusnya. Atau bisa juga diagram batang daunnya itu ada desimal 5, berarti 1 ada nggak? Nggak ada ya. Berarti ketika lebih dari 1,5 ada nggak? Ada ya, 1,6, 1,9, 2, ada 2 ya. Kemudian lebih dari 2,5 ada ya, 2,5, 2,6, 2,6, dan 2,9, seterusnya. Ini seperti itu. Nah, dari data itu bisa dibuat histogramnya. Oh, sorry, sebelum ke sana, kalian kan udah belajarnya di minggu pertama, kalian buat kelasnya dulu. Ini PR ya.
Kalian kan dari membuat diagram batang dan daun, kalian udah belajar di minggu yang pertama bisa membuat kelas dan bisa membuat nilai tengah dan frekuensinya. Ya, frekuensi 2 berarti tadi 1,6 dan 1,9 isinya. Nah, yang baru nih frekuensi nisbi. Frekuensi nisbi itu didapatkan dari frekuensi kelasnya dibagi totalnya. Frekuensi kelasnya berarti 0,05 adalah 2/40. Nanti hasilnya 0,05. Yang ini gimana? Berarti yang ini sama frekuensi kelasnya 1 per dibagi totalnya 40. Nanti hasilnya adalah 0,025 dan seterusnya. Nah, dari nilai-nilai ini kita bisa buat histogramnya. Nilai dari yang ini nilai tengahnya 1,7, nilai frekuensi nisbinya 0,05. Yang nilai tengahnya 2,2, nilai di sini frekuensi nisbinya 0,025 dan seterusnya. Dibuatnya ini ya, ini juga PR. Nah, jadi kita bisa tahu dengan menggunakan diagram histogram kita bisa tahu nih yang paling banyak itu di nilai tengah di 3,2. Jadi sekisaran itu nilai rata-rata data tadi data jamnya. Oke, mungkin itu aja terkait pembelajaran terkait pengubah acak. Ini referensinya, kita langsung ke materi yang berikutnya ya. Materi yang berikutnya terkait minggu sesi ini adalah terkait ini, udah terlihat ya. Sesi 2. Oke, terkait ini masih tentang pengubah acak. Jadi nanti yang di sini ada terkait mengenai distribusi peluang gabungan. Yang sebelumnya adalah kita belajar tentang distribusi peluang yang bukan gabungan, artinya ada peluang discontinue dan ada peluang discrete. Itu masing-masing hanya ada X-nya aja ya, hanya ada X. Nah, kalau gabungan berarti nanti ada variabel lagi, misalkan Y atau misalkan Z. Ini ya seperti itu. Nah, seperti apa tuh nanti? Oke, kita langsung saja biar nggak lama-lama. Oke, ini adalah subtopiknya, ada distribusi peluang gabungan, distribusi marginal, distribusi besar, dan ada bebas statistik. Yang pertama ada distribusi gabungan. Distribusi gabungan. Apa sih distribusi gabungan? Berarti tadi ya, kalau misalkan nggak gabungan kan hanya ada satu pengubah acak. Nah, kalau distribusi peluang gabungan pasti ada lebih dari satu pengubah acak. Di sini berarti ada dua nih contohnya. Bila X dan Y dua pengubah acak diskrit. Nah, karena ada dua ya, ada X dan ada Y. Bila X dan Y dua pengubah acak diskrit, distribusi peluangnya terjadi serentak dapat dinyatakan dengan F kecil X, Y untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam rentang pengubah acak X dan Y. Gitu ya. Kalau masih bingung kita langsung ke contohnya. Jadi di sini tetap ada nilai X dan Y itu nilai variabelnya ya. Dan F, X, Y itu adalah nilai peluangnya. Intinya seperti itu. Peluang gabungan. Berarti ini bacanya peluang gabungan X, Y. Ini bacanya berarti nilai pengubah acak X, Y. Nah, di sini bacanya peluang gabungan X, Y. Intinya seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya, teman-teman. Selanjutnya, nah di sini ada kalau tadi ada syaratnya yang tunggal, yang gabungan juga ada syaratnya, yaitu ada 3 ya. Ada 3. Kita lihat dari yang nomor 3 dulu. Ini namanya adalah peluang saat X sama dengan X, peluang gabungan saat X sama dengan X kecil dan Y besar sama dengan Y kecil. Itu dinyatakan dengan seperti ini. F, X, Y ini adalah peluang gabungan X, Y. Yang namanya peluang pasti lebih dari 0 nilainya. Lebih dari sama dengan 0, dan di sini adalah jumlahnya pasti sama dengan 1. Ini sama kayak yang tunggal tadi, cuma ini gabungan. Ada ini ya. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita punya dua isi ballpoint dipilih secara acak dari sebuah kotak. Ada kotak ya, ada 3 biru, ada 2 merah, dan ada 3 hijau. Kita ingin mengambil dua ballpoint. Kita ingin mengambil 2 ballpoint. Bila X menyatakan banyaknya yang berwarna biru, X-nya biru ya, X-nya biru. Kemudian Y-nya menyatakan warna merah, Y-nya adalah merah. Hitunglah fungsi peluang gabungan Fx, Y. Fungsi peluang gabungan Fx
Y. Fungsi peluang gabungan X, Y. Nah, X-nya itu adalah yang terambil warna biru, dan Y kecilnya yang terambil warna merah. Berarti kita cari ruang sampelnya dulu. Cari yang namanya si ruang sampel. Ruang sampel dari pengambilan tadi. Ruang sampel, kita cari ruang sampelnya ya. Ruang sampel terambilnya X, Y. Misalkan kita buat nih. Misalkan nggak ada dari 3 biru, 2 merah, 3 hitam. Kita pengen mengambil 2 ballpoint. Misalkan nggak ada tuh. Kita nggak ngambil merah dan biru. Kita misalkan ngambil hijau dan hijau. Berarti nggak ada yang terambil merah dan nggak ada yang terambil nggak ada yang terambil biru dan nggak ada yang terambil hijau, berarti 0,0. Misalkan nggak ada yang terambil merah tapi ada satu yang terambil, ini biru ya, nggak ada yang terambil biru dan ada satu yang terambil biru merah, bisa ya. Kemudian kemungkinan lainnya lagi, misalkan ada yang terambil satu merah, kemudian ada yang nggak terambil. Oh, ini harusnya biru ya, saya ulangi lagi ya, ruang sampel dari kejadian ini, misalkan X, Y itu menyatakan X-nya itu terambilnya biru, dan Y-nya itu menyatakan terambilnya si merah. Ruang sampelnya bisa aja ya, ketika kita ambil 2 ballpoint, bisa aja ya, pengambilan pertama nggak ada biru, nggak mengambil biru. Yang kedua juga kita nggak mengambil biru, bisa ya. Kemudian kemungkinan kedua, kita nggak mengambil biru juga, tapi yang pengambilan kedua kita dapat merah nih, bisa ya. Kemudian bisa juga kemungkinan yang lain, mengambil pertama kita dapat satu merah, satu biru, dan pengambilan kedua ternyata nggak dapat merah, dapat hijau misalkan. 0 ya. Ada kemungkinan lagi, ada ya, yang pengambilan pertama nggak dapat biru, pengambilan kedua ternyata dapat 2 merah, bisa. Kemudian pengambilan yang pertama dapat 2 biru juga bisa, dan pengambilan kedua ternyata nggak dapat merah, juga bisa. Kemudian juga bisa mengambil pertama biru dan mengambil pertama si merah, intinya seperti itu. Nah, kemudian disuruh yang nyari fungsi peluang gabungannya. Berarti kita suruh nyari peluang masing-masing ini. Misalkan kita cari satu-satu ya, peluang dari 0,1. Berarti ini nggak ada yang terambil merah dan nggak ada yang terambil biru. Berarti dua-duanya terambil hijau, gitu ya. Berarti banyaknya terambil hijau, berarti diambil 2 dari 3 hijau. Dengan ruang sampelnya adalah, nah kita cari nih ruang sampelnya dulu. Kita cari ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah ada berapa bola nih? Ada berapa bola? Ada 3 biru, 2 merah, dan 3 hijau. Berarti jumlahnya adalah 3 tambah 2, 3 tambah 2 ditambah 3. Ada 8 ya? Ada 8 bola, ada 8 bola. Pengen diambil 2 ballpoint. Berarti ruang sampelnya adalah kombinasi 2 dari 8 bola. Berarti nanti hasilnya adalah 8 faktorial dibagi 8 min 6, 8 min 2 faktorial bagi 2 faktorial. 8 faktorial dibagi 6 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial kali 2 faktorial. Ini coret-coret, ini bisa dicoret. 4 kali 7 sama dengan 28. Nanti berarti ruang sampelnya adalah 28. Makanya ini peluang ketika nggak terambil biru dan merah berarti terambil hijau ya. Berarti mengambil 2 dari 3 hijau. Berarti dibagi dengan ruang sampelnya adalah 28. Nanti hasilnya adalah 3/28. Ini dicek ya. Kemudian kita juga bisa menghitung peluang dari nggak ada yang terambil biru dan ada satu yang terambil merah. Berarti rumusnya adalah, berarti nggak terambil biru, berarti dia tuh ngambil hijau sebanyak 1 ya, 1 dari hijaunya ada 2 dikali terambil merah nih, 1 dari merahnya ada 2, berarti dari 2 dibagi 28 sama dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial, coret-coret, dikali 2 faktorial dikali 2 min 1 faktor 2 min 1 1 faktorial kali 1 faktorial dibagi 28. Ini nanti hasilnya adalah 6/28. Seterusnya ya. Kemudian kalian cek lagi 1,0. Berarti ketika 1 berarti ada biru terambil 1. Birunya ada berapa? Ada 3. Berarti kejadiannya berarti 1 diambil 3. Kemudian 0 nih. 0 berarti yang terambil hijau. Hijau. Berarti 1 dari berapa nih? Dari 3/28. Nanti hasilnya adalah 9/28.
28. Ini dicari ya PR ya. Buat kalian cari 0,2 berarti yang terambil ada dua nih udah terlengkapi. Berarti kalau F 0,2 berarti peluang terambilnya dua merah. Peluang terambilnya dua merah nih. Peluang terambilnya dua merah adalah banyaknya merah berapa? 2. Peluang dari 2 sampai 2 per 28. Nanti hasilnya berapa? Kemudian kalau F20 itu berarti peluang dari terambilnya biru ya. Biru udah 2. Udah dipenuhin peluang kejadiannya 2. 2 dari birunya 3 ya. Per 28. Nanti hasilnya berapa. Dan seterusnya ini PR ya. Untuk mencari ini PR. Misalkan F11. 11 berarti peluang kejadiannya, banyak kejadiannya terambil biru 1. Berarti kombinasi dari 1 sampai biru berapa? Sampai peluang terambilnya 1 dari 3 biru dikali peluang terambilnya 1 dari 2 merah. Ini seperti itu dibagi ruang sampelnya. Ini hasilnya berapa? Ini juga PR di rangkuman kalian gitu ya. Mungkin seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah distribusi peluang gabungan untuk kasus kontinu. Tadi untuk kasus diskrit, sekarang untuk kasus kontinu. Untuk kasus kontinu sama aja gitu ya dengan rumus yang tadi, yaitu ini artinya peluang X, Y di dalam bidang A itu sama dengan integral dari Fx, Y dx dy dengan penambangnya A. Ini seperti itu. Nah, karena peluang pasti nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian integral dari sepanjang garisnya itu pasti akan sama dengan 1. Ini seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah contohnya. Contoh dari peluang gabungan kontinu. Misalkan suatu perusahaan coklat mengirim berkotak-kotak coklat dengan campuran krim, toffee, dan kacang berlapis coklat cerah dan pekat. Bila kotak dipilih secara acak, serat X dan Y masing-masing menyatakan proporsi yang krem berlapis coklat cerah dan pekat. Dan misalkan bahwa fungsi padat gabungannya ialah ini. Fungsi padat gabungannya, oh mungkin ini soalnya kurang ya. Fungsi padat gabungan peluang ialah nggak ada. Oh sorry, ini mungkin kurang, berarti mungkin dibahas minggu depan aja ya. Kita langsung ke materi berikutnya, yaitu distribusi marginal. Nah, kalau distribusi marginal itu berarti untuk tolikara kita fokus ke yang diskrit aja ya, yang kontinu kita bahas minggu selanjutnya. Kalau distribusi marginal itu dari masing-masing X dan Y itu bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk diskrit adalah Gx dari penjumlahan dari Fx, Y, Y. Kalau HY itu berarti jumlah dari peluang gabungan X, Y terhadap X. Jadi ini kalau nyari X berarti jumlahnya itu dari Y. Kalau nyari Y berarti jumlahnya dari X. Ini seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini. Nah, di sini contoh diskrit untuk distribusi marginal. Misalkan tunjukkan bahwa jumlah kolom, sorry saya kasih pakai pen dulu. Misalkan jumlah kolom dan baris dari tabel contoh nomor 1 sebelumnya memberikan distribusi bias dari masing-masing X dan Y. Distribusi bias ini adalah distribusi marginal. Jadi distribusi marginal rumusnya adalah, misalkan kalau mencari X, Gx sama dengan sigma dari F, X, Y sama dengan untuk Y. Kalau nyari HY berarti sigma dari F, X, Y kali ini berarti dari X. Misalkan di sini jumlah ini yang ini kan ngomongnya peluang gabungan dari X, Y. Berarti peluang gabungan dari X-nya sama dengan 0 dan 0 itu nilainya 3/28. Kalau peluang gabungan dari X-nya ketika 1 dan Y-nya 0 adalah 9/28. Intinya seperti itu. Misalkan ini dijumlahkan semua nih. 3/28 ditambah 9/28 ditambah 3/28. Hasilnya berapa? 3 tambah 9, 12. Ini berarti 15/28. Kemudian ini dijumlahkan 6/28 ditambah 6/28 berarti 12/28. Ini berarti 1/28. Nah, di ini, yang ini, misalkan kita pengen mencari apa ya, Gx ya. Gx sama dengan
sigma dari f x, y terhadap y. Berarti ini f x, y kan ini hasilnya ya. Sigma dari y-nya mulai dari 1 nih. Y-nya mulai dari y sama dengan 0 sampai 1 f x, y. Berarti nilainya adalah fx ketika y-nya ini sama dengan 0, berarti 15/28 ditambah 12/28 ditambah 1/28. Nanti hasilnya adalah 28/28, nanti hasilnya 1. Nah, ini nanti hasilnya 1. Kemudian kalau misalkan dicari y-nya juga sama. F x, y ketika jumlahnya dari x sama dengan 0 sampai 1. Berarti ini jumlahkan dulu 3/28 tambah 6/28 tambah 1/28, hasilnya 10/28. Ini jumlahkan berarti 15/28 ditambah 3/28. Nanti hasilnya juga sama dengan 1. Nah, intinya seperti itu. Namanya distribusi bias. Ketika jumlah base dan jumlah kolomnya itu sama-sama dengan 1. Intinya seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya, teman-teman. Selanjutnya adalah ini continue, kita bahas berikutnya aja karena tolikara kita fokus ke discrete aja. Kalau continue, distribusi peluang kontinu yang tunggal aja. Oke, kemudian ada distribusi bersyarat. Nah, kalian udah belajar mengenai peluang bersyarat. Nah, sekarang ada yang namanya distribusi bersyarat. Nah, artinya berarti ada syaratnya nih. Misalkan X dan Y dua perubahan acak, discrete atau kontinu. Distribusi bersyarat dari perubahan acak Y bila diketahui X, ini ada bila ya, ada syaratnya. Perubahan acak Y bila perubahan acak Y terjadi, syaratnya bila terjadi diketahui X sama dengan X besar sama dengan X kecil, dinyatakan oleh F. Ini bacanya adalah distribusi perubahan acak Y bila X-nya terjadi sama dengan Fx, Y dibagi Gx. Nah, Gx lebih dari 0. Ini bisa, ini ya, kalau belakangnya X berarti di sini X, kalau belakang Y berarti di sini Y. Intinya seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya, teman-teman. Kita lanjut ke contoh. Oke, karena contohnya ini continue, berarti kita langsung aja ke berikutnya ya. Karena untuk tolikara kita ke discrete aja. Yang untuk continue hanya untuk peluang distribusi peluang aja. Distribusi peluang yang tunggal aja. Ini kan udah gabungan. Jadi lewatin aja yang ini. Kita ke materi yang terakhir, yaitu bebas statistik. Kalau bebas statistik, misalkan X dan Y adalah perubahan acak, discrete atau continue, dengan distribusi peluang gabungan Fx, Y dan distribusi marginalnya itu masing-masing F kecil X, Y. Perubahan acak disebut saling bebas statistik jika dan hanya jika Fx, Y sama dengan Gx dikali Hy untuk semua X, Y dalam daerah definisinya. Contohnya seperti ini. Ini kalau diperluas saja, nggak perlu kalau trikala. Misalnya contohnya seperti ini. Misalkan diketahui suatu, kalau ini continue nggak apa-apa. Misalkan di sini ada suatu fungsi gabungan Fx, Y di mana ketika nilai X-nya 0 sampai 2 itu nilai peluang gabungannya adalah X dikali 1 plus 3Y kuadrat dibagi 4. Nah, untuk X yang lainnya adalah 0. Tentukan apakah kedua perubahan acak tersebut bebas statistik atau tidak gitu ya. Bebas statistik atau tidak. Berarti kita ingin mengecek Fx, Y apakah sama dengan Gx kali Hy. Intinya seperti itu. Kalau misalkan, berarti kalau kita cari Gx, berarti integral Fx, Y dari D, ini X, berarti nanti dari D, Y. Ini juga kontinu ya, untuk tolikara sebenarnya tidak terlalu fokus di sini. Yang penting tolikara itu distribusi peluang kontinu yang tunggal. Kalau ini karena gabungan berarti nggak usah dibahas, nggak apa-apa ya. Nanti saya kasih ini ya, kasih di pertemuan minggu depan aja ya. Mungkin itu aja terkait video pembelajaran kali ini. Mungkin tugasnya dirangkum ya. Kita ketemu Senin untuk diskusi terkait distribusi kontinu dan discrete gitu ya. Mungkin akan saya jelaskan di situ. Terima kasih teman-teman dan selamat belajar dan selamat sore.